Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, anggotanya yang pertama ada Wira Hadi, yang kedua ada Kusmayadi, yang ketiga ada Fauzi Ari, kemudian yang keempat ada Anin, yang kelima ada Khairul Basar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai struktur dan organisasi kehidupan. Teman-teman, di layar presentasi nampak sedikit gambaran informasi mengenai struktur organisasi kehidupan yang diawali dari atom, kemudian atom membentuk molekul, molekul membentuk organel, organel membentuk sel, kemudian sampai ke tingkat ekosistem dan biosfer. Ini adalah struktur organisasi kehidupan yang mungkin pernah kita dapatkan informasi dari berbagai sumber. Nah, teman-teman, untuk struktur organisasi kehidupan, berbicara mengenai makhluk hidup, maka struktur terkecil komponen yang menyusun manusia itu selalu dimulai dari sel. Kemudian sel yang sama bergabung membentuk jaringan, jaringan kemudian akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Apa itu jaringan, apa itu organ, apa itu sistem organ, dan apa itu organisme? Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Yang pertama, kami persilahkan Anin untuk mempresentasikan tentang jaringan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Kus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Sel-sel yang mempunyai fungsi dalam bentuk sama akan berkelompok yang disebut jaringan. Pertama, saya akan membahas jaringan pada tumbuhan. Pertama, jaringan epidermis, yaitu jaringan yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan, baik pada akar, batang, dan daun. Jaringan ini tersusun rapat berfungsi untuk sebagai jaringan pelindung. 2. Jaringan meristem, yaitu tersusun atas sel-sel yang selalu membelah, terdapat pada embrio di ujung akar, ujung batang, dan kambium. 3. Jaringan pengangkutan, yaitu jaringan sebagai pembuluh yang mengangkut air dan zat-zat makanan. Ada 2 jaringan yang terdapat pada pengangkutan, yaitu jaringan floem. Jaringan floem adalah pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis dari daun, sedangkan jaringan xilem adalah pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar. Lalu yang keempat adalah jaringan penyokong, merupakan sel-sel dinding yang mengalami penebalan sehingga menjadi keras. Contoh pada kulit biji. Yang kelima, jaringan parenkim, merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Jaringan parenkim pada daun mengandung kloroplas untuk fotosintesis dan dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan spons dan jaringan pagar. Jaringan pada manusia. Selanjutnya terdiri dari 1 jaringan epitel, merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Bentuk jaringan ini pipih, kubus, dan silinder. 2. Jaringan otot, merupakan jaringan yang tersusun dari atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Di dalam jaringan otot ini terdapat 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdapat pada dinding-dinding alat dalam, otot lurik terdapat pada rangka, otot jantung terdapat pada dinding jantung. 3. Jaringan syaraf, merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel syaraf. Setiap sel syaraf terdiri dari badan sel dan serabut syaraf. 4. Jaringan ikat, merupakan jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya. 5. Jaringan penyokong atau penunjang, merupakan jaringan yang terdiri dari jaringan tulang rawan dan tulang lainnya. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Berikut ini susunan sel-sel pada manusia.
Oke. Yang pertama, pada bagian A itu adalah jaringan ikat longgar. Bagian B, jaringan lemak. Bagian C, jaringan darah. Bagian D, jaringan ikat padat. Dan bagian E, tulang rawan. Dan bagian F, tulang keras. Selanjutnya siapa Teh Anin? Pak Wira, silakan Pak Wira. Baik, terima kasih rekan saya Anin. Berikut, di dalam slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Contoh organ pada tumbuhan, kita akan mencontohkan pada tumbuhan antara lain, 1. Daun terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan pagar, jaringan bunga karang, jaringan pengangkutan. Jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung jaringan lain. Jaringan pagar dan jaringan bunga karang membentuk jaringan parenchyma untuk digunakan sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, akar terdiri jaringan epidermis, parenchyma, dan pengangkutan. Akar mempunyai fungsi menempelkan dan menancapkan tumbuhan dalam tanah. Jadi jika tumbuhan ingin tumbuh yang baik, ya dia akar tersebut akan mencari makanan yang baik, atau seandainya ditanam pupuk, tumbuhan pun juga akan beda hasil dengan akan tumbuhnya. Yang ketiga, batang. Batang merupakan penghubung antara akar dan batang, terdiri dari akar dan daun, terdiri dari jaringan-jaringan epidermis, parenchyma, dan pengangkutan. Di sini kita lihat contoh organ pada hewan dan manusia. Di gambar ini contoh organ pada manusia, yaitu antara lain 1. Jantung. Jantung terdiri dari jaringan epitel, otot, ikat, dan saraf. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua, mata. Mata terdiri dari jaringan otot, saraf, ikat, darah, dan lain-lain. Yang ketiga, ginjal terdiri dari jaringan otot, ikat, saraf, dan lain-lain. Fungsinya, ginjal tersebut menyaring darah dan menghasilkan urin. Di sini dalam gambar terdapat bahasa yang mungkin tidak kita pahami. Saya akan memberitahukan esofagus, yaitu esofagus ialah kerongkongan, pankreas itu sendiri, gallbladder itu kantung empedu. Kantung empedu, lak intestine yaitu usus besar, dan appendix itu umbai cacing, small intestine yaitu usus kecil. Berikut sistem organ yang akan dijelaskan oleh tim saya, Pak Khairul Basar. Silakan Pak Khairul Basar. Baik, terima kasih Pak Wira. Saya akan melanjutkan materi, yaitu sistem organ. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut juga dengan sistem organ. Contoh sistem organ pada manusia, diantaranya yang pertama, sistem pencernaan, yang kedua sistem pernapasan, yang ketiga sistem gerak atau rangka, yang keempat sistem otot, yang kelima sistem transportasi atau peredaran darah, yang keenam sistem ekskresi atau pengeluaran, yang ketujuh sistem reproduksi. Baik, ini ditampilkan contoh dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia sudah kita ketahui dimulai dari hidung, lalu masuk ke faring, lalu setelah dari faring menuju ke laring. Di tengah antara faring dan laring itu ada epiglotis, yaitu katup penutup makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, dari laring itu menuju ke trakea, ya. Dari trakea lalu menuju ke bronkus, yang
sebelum masuk ke dalam paru-paru, nanti dari bronkus itu menuju ke paru-paru, di ujungnya ada alveolus ya, gelembung-gelembung udara. Contoh yang lain pada gambar adalah sistem pencernaan pada manusia yang kita ketahui dimulai dari rongga mulut, menuju ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus, dari usus halus menuju ke usus besar, dari usus besar ke rektum, dan terakhir adalah anus. Sedangkan untuk hati dan kantung empedu adalah organ pencernaan tambahan pada sistem pencernaan. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar, di mana darah itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil, yaitu dari jantung menuju ke paru-paru, kembali ke jantung. Nah, pada sistem peredaran darah besar dikenal dengan dua pembuluh ya. Ada dua pembuluh darah, yaitu vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung, dan vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju ke jantung. Nah, ini contoh dari sistem peredaran darah pada manusia. Mungkin itu, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Kus. Silakan Pak Kus. Terima kasih kepada rekan kami yang sudah menginformasikan dan mempresentasikan materi mengenai struktur organisasi kehidupan. Jika tadi di slide-slide sebelumnya rekan kami membicarakan mengenai jaringan, organ, dan sistem organ. Selanjutnya mengenai organisme itu sendiri. Organisme adalah makhluk hidup, bisa berupa tumbuhan atau bisa berupa hewan, yang memiliki karakteristik kehidupan tentunya. Nah, makhluk hidup inilah yang kemudian memang tersusun atas sistem organ. Kemudian ketika diperkecil lagi, sistem organ tersusun dari organ-organ sebagaimana yang sudah disampaikan. Demikian presentasi yang bisa kami sajikan dari kelompok 2. Jika ada hal-hal yang kurang lengkap, kami sampaikan mohon maaf. Dan kami persilakan teman-teman jika ada yang menambahkan atau jika ada yang bertanya, kita sharing. Untuk itu dibuka pertanyaan, kita coba dengan 3 penanya terlebih dahulu. Setelah ini, setelah kami tutup, maka sesi pertanyaan kami buka. Kami cukupkan sekian, ditutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sesi pertanyaan kami buka. Terima kasih.